Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Project Nuklir. Di sini kami akan mempresentasikan mesin pemotong jeli. Di sini adalah tim-tim kami, yaitu saya sebagai ketua sendiri, itu saya Sunarsono Dwi Haryanto Budiman, kemudian ada anggota Jam-Jam, terus anggota kedua adalah Taufan, dan berikut ada pembagian tugas-tugasnya. Latar belakang kami membangun mesin ini yaitu adalah mempermudah UMKM dalam menggunakan peralatan manual dalam berbagai bidang pada pengerjaannya, membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan menimbulkan kejenuhan baik pada pekerja maupun produsen. Masalah yang diangkat dari tim kami adalah belum adanya alat mesin pemotong jeli yang cepat dan tepat dan efisien. Kemudian solusi kami berikan adalah pengembangan alat atau mesin pemotong jeli manual menjadi pemotong jeli yang menggunakan sistem pneumatik untuk mempercepat dan mengefisienkan waktu pemotongan jeli. Lalu ada teknologi alat pesaing yang ada, yaitu pertama alat pemotong jeli sayur, lalu kedua gitar pemotong jeli tetes square, dan yang ketiga adalah jeli slicer cutting machine. Kelebihan teknologi yang sudah ada adalah yang pertama alat pemotong jeli mini. Kelebihannya alat tidak membutuhkan ruang penyimpangan yang besar dan alat mudah dibawa kemana-mana atau portable. Lalu ada pemotong jeli senar. Kelebihan dari alat ini adalah ukuran hasil produksi bisa dimodifikasi karena senar bisa digeser-geser sesuai ukuran yang diinginkan. Dan yang ketiga, jeli slicer cutting mesin. Mesin tidak membutuhkan ruang yang besar, sudah tidak manual. Kelemahan teknologi yang sudah ada, yang pertama adalah alat pemotong jeli mesin, alat pemotong jeli mini. Alat ini masih memakai tenaga manual dan ukurannya hasil produksi tidak bisa diubah. Lalu alat pemotong jeli senar, alat masih memakai tenaga manual. Dan yang ketiga, jeli slicer cutting mesin, produksi pengepresan terlalu kecil. Rencana teknologi mesin yang akan dikembangkan dari tim kita yaitu rencana teknologi yang akan kita kembangkan di mana mesin terdiri dari dua silinder. Di mana silinder yang pertama untuk mendorong bahan produksi ke tempat memotong dan silinder yang kedua untuk melakukan pemotongan. Lalu mesin dilengkapi pisau yang bisa pakai agar mudah dibersihkan dan bisa diganti dengan ukuran pisau yang sesuai kebutuhan. Dan mesin dilengkapi hopper yang berfungsi penampung bahan produksi yang dilengkapi dengan sistem safety pada pintu hopper. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Jam. Silakan Mas Jam. Baik, terima kasih Mas Dwi atas waktu yang diberikan. Izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah tabiat demand analysis. Kami di sini menggunakan 8 poin. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu pemotongan jeli dengan kategori demand dengan tingkat kepentingan 9. Kemudian untuk kualitas pemotongan yang dihasilkan lebih baik itu WISIS dengan tingkat kepentingan 8. Untuk keandalan alat WISIS dengan tingkat kepentingan 8. Perawatan yang mudah demand dengan tingkat kepentingan 7, sudah dioperasikan WISIS dengan tingkat kepentingan 8, kapasitas demand dengan tingkat kepentingan 8, safety factor demand dengan tingkat kepentingan 8, dan food grade demand dengan tingkat kepentingan 9. Kemudian selanjutnya struktur sub keseluruhan. Di sini dengan tujuan pemotongan jeli, energi inputnya adalah energi pneumatis, kemudian energi outputnya adalah energi mekanik.
Material inputnya adalah jelly ukuran 80 kali 80 mm, kemudian material outputnya adalah jelly ukuran 5 kali 5 mm. Untuk sinyal inputnya adalah sinyal dari push button pneumatik, kemudian sinyal outputnya yaitu sinyal mekanik silinder. Selanjutnya adalah komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan ada 3. Yang pertama sistem double cylinder, yang kedua pisau, dan yang ketiga hopper. Untuk yang pertama sistem double cylinder menggunakan 2 silinder di satu mesin, di mana silinder 1 berfungsi sebagai pendorong jeli ke ruang pemotongan dan silinder kedua sebagai pengepres untuk mendorong jeli dengan alasan agar tidak ada campur tangan manusia di saat mesin sudah menyala, yang meningkatkan safety factor lebih aman dan juga meningkatkan waktu proses produksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, pisau. Pisau yang digunakan pada mesin ini mempunyai ukuran yang tetap, tetapi bentuk dan ukuran pisau bisa diganti karena tempat dan dudukan pisaunya didesain agar pisau mudah dilepas pasang sehingga mudah dibersihkan maupun diganti. Yang ketiga adalah hopper. Hopper pada mesin ini berguna sebagai tempat awal penampungan material produksi sebelum didorong ke ruang pengepresan. Pada hopper terpasang teknologi safety yang dimana jika tutup hopper masih terbuka maka mesin tidak akan menyala. Selanjutnya untuk struktur subfungsi dipersilakan Mas Topan untuk melanjutkan. Terima kasih Mas Jam-Jam atas waktu. Untuk struktur subfungsi di sini energi yang digunakan adalah energi pneumatik, di mana energi pneumatik ini menggerakkan 2 buah aktuator yaitu silinder pneumatik terdiri dari silinder pneumatik 1 dan silinder pneumatik 2. Silinder pneumatik 1 berfungsi untuk mendorong material dari hopper ke ruang pengepresan, lalu untuk silinder pneumatik 2 berfungsi sebagai silinder pengepres, di mana saat kedua pneumatik sudah bergerak, nanti produk akan masuk di proses penampungan produk. Next. Solusi fungsi, untuk tabel solusi fungsinya di sini ada 3 subfungsi dan 3 solusi. Untuk yang pertama ada penggerak utama, untuk solusi pertama ada sistem pneumatik, untuk solusi kedua ada sistem hidrolik, dan untuk solusi ketiga ada motor listrik. Subfungsi selanjutnya ada pisau, dengan solusi pertama ada pisau case, dan solusi kedua ada pisau senar, solusi ketiga ada pisau motor servo. Untuk subfungsi ketiga ada pergerakan pemotongan, terdiri dari 2 yaitu ada pemotongan vertikal dan pemotongan horizontal. Next. Untuk sketsa varian konsep, varian pertama ini yang terdiri dari 2 silinder yang menggunakan sistem full pneumatik dengan proses pemotongan menggunakan sistem pergerakan pemotongan vertikal. Next, Jam. Ini untuk varian 2, di mana sistem yang digunakan pneumatik dan menggunakan motor servo untuk proses pemotongannya, dengan sistem pemotongannya adalah horizontal. Next, Jam. Ini untuk yang ketiga, varian ketiga, bisa menggunakan hidrolik dan pneumatis, dengan sistem pemotongannya adalah horizontal, menggunakan satu proses pengepresan. Next, Jam. Ini adalah pohon objektif dari mesin pemotong jeli. Next. Selanjutnya ini adalah tabel evaluasi. Untuk di sini kita mempunyai 8 kriteria evaluasi, di mana kriteria evaluasi yang pertama adalah hemat energi, kualitas pengoperasian, yang ketiga ada higienis, keempat ada kemudahan pengoperasian, lalu ada safety factor, yang keenam ada frekuensi perawatan, yang ketujuh ada harga spare part, dan yang kedelapan part mudah dibersihkan. Untuk varian 1, total bobot nilai yang didapat dari kriteria evaluasi tadi sebesar 6. Untuk varian 2, total bobot nilai yang didapat dari kriteria evaluasi tadi sebesar 5,75, dan
Untuk varian 3, bobot nilai yang didapat besar 5,45. Maka dapat disimpulkan untuk nilai paling tinggi ada pada varian 1 dengan nilai 6. Dengan ini kita memilih mesin pemotong jeli varian 1 sebagai mesin yang akan dilanjutkan atau akan dibuat oleh kelompok kami. Next. Ini adalah gambar 3D varian terpilih dari mesin pemotong jeli yang terpilih, terdiri dari 2 buah silinder dengan ada ruang hopper dan menggunakan sistem pneumatik. Next. Ini gambar 3D varian terpilihnya atau gambar 2 dimensinya beserta build up. Next. Ini gambar pisau. Next. Ini juga gambar komponen 2 dimensinya. Next. Ini gambar komponen-komponen 2 dimensi. Ini dari plat pendorong. Gambar plat pendorong. Next. Sekarang kita masuk ke standar operation atau chart. Operation Process Chart, OPC. Ini adalah Operation Process Chart dari mesin pemotong jeli. Langsung ke bawah aja. Dari OPC ini dapat disimpulkan kegiatan operasi memiliki 29 dengan waktu 249 menit. Lalu kegiatan perakitan terdiri dari 25 proses perakitan dengan waktu 29 menit. Lalu ada proses perakitan yang tadi pemeriksaan untuk perakitan jumlahnya sebanyak 6 dengan waktu 115 menit. Lalu jumlah kegiatan yang digunakan untuk proses pembuatan mesin jeli ini sebesar 60 kegiatan dengan waktu total 393 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jamjam untuk menjelaskan SOP. Baik, izin melanjutkan Mas Topan. Saya akan melanjutkan untuk standar operational procedure atau SOP. SOP ini dibuat untuk alat-alat yang dibuat saja. Yang pertama ada esi rangka dengan nomor komponen 01. Material yang digunakan adalah stainless steel hollow 5x5x1,5 mm dengan waktu kerja adalah 120 menit. Untuk proses produksinya di samping seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah proses produksi rangka 1. Kemudian ada proses produksi rangka kaki 2, ada pembuatan rangka meja, rangka tutup atas. Kemudian yang kedua ada esi plat pendorong dengan nomor komponen 02, material dan jenisnya adalah stainless steel 304 dengan ketinggian 5 mm dengan material tambahan ada mur M10. Itu adalah gambar esi plat pendorong. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan plat pendorongnya. Untuk yang ketiga adalah esi plat pengepres dengan nomor komponen 03 dengan material yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan ketebalan 5 mm dengan bahan tambahan mur M10. Berikut adalah gambar esinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan plat pengepresnya. Selanjutnya ada esi penampung produk dengan nomor komponen 04 dengan material jenis yang digunakan adalah plat stainless steel 304 dengan ketebalan 1,5 mm. Kemudian ada tambahan untuk pegangan dengan bahan stainless steel sub 10 mm. Selanjutnya adalah esi cover pemotongan dengan nomor komponen 05 dengan bahan stainless steel 304 ketebalan 1,5 mm dengan bahan tambahan ada engsel. Kemudian ada esi hopper dengan nomor komponen 06
Dengan material yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan ketebalan 1,5 mm dengan ada bahan tambahan berupa engsel. Ini adalah pembuatan hoppernya. Baik, selanjutnya di sini akan masuk ke kegiatan pembuatan mock-up. Yang pertama ada kegiatan pembuatan rangka kaki-kaki mesin dengan deskripsi material yang digunakan adalah kayu, alat-alatnya gergaji tangan, bor tangan, gerinda, kikir penitik, mistar, dan meteran. Berikut adalah dokumentasinya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan rangka meja penopang atas dan bawah. Dengan material yang digunakan adalah akrilik, alat yang digunakan gergaji tangan, bor, gerinda, kikir, marker, dan miskar. Berikut adalah dokumentasi saat pembuatan meja penopang atas dan bawah. Selanjutnya yang ketiga adalah perakitan rangka. Material yang digunakan adalah kayu dan akrilik. Kemudian alatnya lem akrilik, paku, bor, obeng tangan, gerinda, kikir, penitik, mistar, dan meteran. Berikut adalah dokumentasinya saat pembuatan perakitan rangka. Kemudian yang keempat adalah perakitan sistem pneumatik. Alat yang digunakan adalah fitting, selang PU, 2 buah silinder, 3 buah roller, 2 buah solenoid, valve, air service unit, dan push button. Berikut adalah dokumentasi saat pembuatan atau perakitan sistem pneumatik. Yang selanjutnya adalah perakitan rangka dan sistem pneumatik. Dengan alat yang digunakan adalah mesin las, rem akrilik, dan obeng. Berikut adalah dokumentasi saat perakitan. Ini adalah saat pemasangan plat pendorong di las, karena kita menggunakan bahan besi. Kemudian yang dokumentasi ini saat perakitan sistem pneumatik dan kerangka. Kemudian ini adalah gambar-gambar mock-up yang kami buat. Berikut adalah hasil mock-up dari mesin pemotong jeli yang kami buat. Di sini kami membuat dengan sistem full pneumatis dengan 2 double acting silinder. Berikut adalah penampakan untuk ruang pemotongan, pisau, plat pengepres, dan silinder nomor 2. Untuk cara kerja dari mesin pemotong jeli yang kami buat, saat mesin dihidupkan dan jeli dimasukkan ke dalam hopper, jeli akan terdorong oleh silinder nomor 1 menuju ruang pemotongan. Kemudian, jeli akan terpres oleh silinder nomor 2 dan terpotong oleh mata pisau. Kemudian output dari jeli tersebut akan masuk ke dalam storage yang ada di bawah dari ruang pemotongan. Itulah cara kerja dari mesin pemotong jeli yang kami buat. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dari tim Project Nuklir dengan mesin pemotong jeli. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.